Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kehidupan kita kepada kita di maghrib ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan meridai semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih dalam surah Al-Fatihah, yaitu di pekan yang lalu di ayat yang ke-6, yaitu kita membahas tentang kata ihdina. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas selanjutnya, yaitu dengan kalimat as-siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat adalah jalan, mustaqim yang lurus. Yang dimaksud itu bukan sirat yang di hari akhir Bapak dan Ibu, yang rambut dibelah 7, bukan. Maksud di sini seperti yang bagaimana kita gambarkan di pekan yang lalu, dari kata ihdina itu adalah harapan. Harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan, yang jalan itu akan membawa kepada kita ke jalan yang penuh dengan kebahagiaan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka tentu Bapak dan Ibu sekalian, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu tidak gratis, tidak mudah Bapak dan Ibu. Maka kenapa kita meminta kepada Allah dengan kalimat al-mustaqim? Mustaqim itu memiliki 3 makna Bapak dan Ibu. Makna yang pertama adalah asyaja'ah. Orang yang meminta kepada Allah agar Allah selalu memberikan jalan, selalu meluruskan kehidupannya, mengarahkan dirinya, itu adalah orang yang berani menghadapi apapun yang bakal terjadi pada dirinya Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita jalan yang lurus, tidak akan mungkin kita ini tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diuji Bapak dan Ibu untuk mendapatkan jalan yang lurus itu, jalan yang penuh dengan keistiqomahan itu Bapak dan Ibu sekalian. Maka di dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah di ayat ke-214, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatkumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahil qarib. Jadi Allah ingin mempertegaskan di ayat ini Bapak dan Ibu, apakah kalian menyangka bahwa kalian itu akan memasuki surgaku? Apakah kalian menyangka bahwa kalian itu adalah orang-orang yang sukses sebelum datang kepada kalian ujian sebagaimana ujian yang sudah aku berikan kepada orang-orang sebelum kalian? Jadi Bapak dan Ibu, setiap orang yang mengatakan kalimat ihdinas siratal mustaqim itu tidak akan mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ujian, tanpa ada masalah. Ya, Bapak dan Ibu, tidak mungkin. Ya. Maka setiap detik, setiap menit, setiap jam masalah itu akan datang kepada kita. Kita suka ataupun kita tidak suka Bapak dan Ibu. Nah, apa masalah yang Allah berikan kepada orang-orang yang terdahulu yang juga meminta seperti apa yang kita minta dengan ayat yang ke-6 tadi dalam surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Ujiannya adalah al-ba'sa wad-dharra wa nuzilu. Pertama, Allah akan menguji harta kita.
Ya, Bapak dan Ibu, kita sadar bagian daripada perjalanan hidup kita itu adalah kita akan diuji oleh Allah dengan materi yang kita punya. Sebagaimana kita meminta petunjuk kepada Allah SWT. Karena bisa jadi dari materi yang kita punya itu ada sebagian materi itu yang syubhat atau yang haram atau yang belum kita bersihkan, atau memang Allah ingin mengangkat derajat kita itu kepada Allah. Yang kedua, ad-dharra. Orang yang meminta petunjuk kepada Allah itu harus berani kalau Allah akan menguji jiwanya. Akan diuji jiwa kita, Bapak dan Ibu. Apakah dengan kekurangan harta, apakah dengan anak kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau pekerjaan kita dihentikan, Bapak dan Ibu. Atau bisa jadi kita melakukan kebaikan tetapi kebaikan itu tidak berbalas kebaikan pula, Bapak dan Ibu. Itu yang disebut dengan dharra. Maka orang yang berpenyakit dharra ini, Bapak dan Ibu, adalah orang yang stres. Orang yang tertekan, Bapak dan Ibu. Mengapa? Antara yang dia lakukan hasilnya berbeda dengan yang dia inginkan, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apakah kita tidak merasakan itu, Pak, dalam hidup ini? Sekali, dua kali, tidak hanya, barangkali ribuan kali kita mendapati sisi ujian dharra itu, Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketiga, Allah akan menguji, Bapak dan Ibu, tidak hanya harta kita, tidak hanya jiwa kita, tetapi Allah pun akan menguji keluarga kita. Maka kita tidak akan pernah lepas ujian dari anak, dari pasangan, dari tetangga, dari tempat kita bekerja, ataupun yang lainnya, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga Bapak dan Ibu, ada kalimat di ujung daripada ayat ke-214 dalam surah Al-Baqarah itu. Rasulullah SAW bertanya kepada Allah, "Mata nasrullah?" Ya Allah, kapan engkau selesaikan masalahku ini? Itu kan Pak, Bu, yang sering muncul pada diri kita. Ada permasalahan, ada problem yang sampai detik ini belum diselesaikan, dan belum selesai, Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan mengatakan kepada Allah setiap kali kita berdoa, "Ya Allah, kapan masalahku ini selesai? Ya Allah, kapan kau tuntaskan problem yang aku hadapi ini, ya Allah?" Apa jawaban Allah kepada Nabi? "Ala inna nasrullahi qarib." Ingatlah, Allah mengatakan kepada Rasulullah, "Ingatlah ya Muhammad, pertolonganku itu dekat." Jadi dekatnya itu di mana, Bapak dan Ibu? Di hati kita, Pak. Sedangkan di sisi lain kita mengatakan kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita pertolongan, Pak. Hanya kita tidak istiqomah, Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam surat ke-39 ayat 49 surat Az-Zumar, Allah mengatakan, "Wa idza massal insanu durun da'ana thumma khawalna ni'matan minna qala inna ma utitu ala ilmi bal hiya fitnatu walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Apabila manusia itu ditimpa masalah, ditimpa musibah, dia datang kepada Allah sambil mengangkat kedua tangannya ke atas, lalu dia menangis. Itu kan, Pak, yang kita rasakan ketika kita punya masalah berat, Pak. Sulitnya bukan main. Tangan yang diangkat ketika itu tidak di bawah, Pak, tidak di paha, tapi di atas. Kalau di paha biasanya itu lagi nyaman, Pak, lagi enak, ada di paha dia. Tapi kalau sudah susah, naik ke atas, Bapak dan Ibu. Tidak hanya naik, Pak, air mata keluar sambil merintih kita di hadapan Allah. Ya Allah, ya Allah. Itu Allah bilang, Pak, artinya apa yang kita lakukan bukan sesuatu yang aneh, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dari Al-Quran sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi qala innama utitu ala ilm, ketika diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, si manusia mengatakan, ini semua karena kepintaranku, ini semua karena kekuatanku, ini semua karena pengalamanku. Kata siapa, Pak? Bu, coba kalau tiba-tiba, Pak, ingatan kita hilang, apa yang terjadi? Berhasil? Selesai masalahnya, Pak? Tidak selesai, Pak. Yang punya tubuh kita ini Allah, Pak. Sangat mudah bagi Allah untuk menghapuskan sesuatu yang Allah tulis. Sangat mudah bagi Allah untuk menetapkan sesuatu yang sudah Allah tulis bagi kita, Bapak dan Ibu sekalian.
Maka kenapa di dalam surat yang ke-13 di ayat ke-39 Allah mengatakan yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah menghapus dan Allah menetapkan apa yang Dia inginkan. Wa indallahi umul kitab, dan semua sudah ada tertulis di Lauhil Mahfuz itu, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kata istiqomah itu maknanya adalah asyaja'ah, keberanian. Kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, maka kita harus berani untuk mempertanggungjawabkan kalau di kemudian ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kata mustaqim itu bermakna al-itmi'nan, ketenangan, Bapak dan Ibu. Ketika kita mengatakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah ke jalan ketenangan dalam hidup kami. Mengapa Bapak dan Ibu? Kita sadar ataupun kita tidak sadar bahwa masalah itu terjadi pada diri kita itu karena Allah, Pak, Bu. Sering saya katakan di sini Bapak dan Ibu, di surat yang ke-32, surat As-Sajdah, di ayat yang kelima, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'udu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Aku mengatur urusan bumi itu, kata Allah, dari langit. Allah mengatur, Pak, Bu. Bapak dan Ibu yang duduk di tembok itu diatur sama Allah dari langit, bahwa memang Bapak dan Ibu itu tempat duduknya memang di situ. Setiap malam Kamis, Pak. Ya, yang satu di jendela, yang satu di sebelah jendela, Pak, itu. Yang satu lagi di tiang, Bapak dan Ibu sekalian. Minggu depan entah apakah sama atau tidak, itu urusan Allah, Pak. Tapi yang jelas sudah Allah atur, Pak. Sudah Allah atur. Ini Pak Haji ini minggu yang lalu ada di sini, sekarang ada di situ. Akur beliau berdua. Minggu yang sebelumnya ada di situ. Masih ingat, Pak? Nah, coba Bapak dan Ibu sekarang. Saya hanya diingatkan saja, Pak, tapi Allah yang ngatur. Nah, lalu ketika kita mendapatkan masalah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian kembalikan kepadaku itu menurutku 1 hari, tapi menurutmu 1000 tahun. Jadi kalau ada masalah sampai detik ini Bapak dan Ibu belum selesai, ingat dengan ayat kelima surat 32 itu, sudah 1000 tahun atau belum masalahnya? Belum, Pak. Jangan dulu mengeluh, jangan mudah lemah, jangan mudah berputus asa, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena sengaja Allah belum selesaikan masalah kita itu, karena Allah suka kalau kita datang kepadanya sambil menangis, Pak, sambil mengadu kepadanya, Bapak dan Ibu sekalian. Selalu datang di waktu tahajud, Bapak dan Ibu. Kenapa? Sebab kalau kita senang, Bapak dan Ibu, bisa jadi ibadah kita menjadi berkurang. Doa kita pun bisa jadi tidak panjang, Bapak dan Ibu. Bisa jadi kalau kita berdoa, air mata tidak menangis, Pak. Air matanya tidak keluar, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita senang, Bapak dan Ibu. Maka kenapa sebagian kita ketika kita punya masalah sampai detik ini belum Allah selesaikan? Karena memang Allah suka kita itu seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Maka ada cara Allah untuk membahagiakan kita, Bapak dan Ibu. Maka di surat ke-32 di ayat yang ke-17 Allah mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang aku sembunyikan, kata Allah, yang di kemudian akan menyenangkan kalian dari apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi Bapak dan Ibu, tidak ada satupun pekerjaan yang kita kerjakan itu disia-siakan oleh Allah. Tidak ada satupun yang kita kerjakan itu, Bapak dan Ibu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya bisa jadi yang kita usahakan, yang kita kerjakan itu ditunda oleh Allah, Bapak dan Ibu. Nah, itu maunya Allah, Pak, bukan maunya kita. Maka kenapa Bapak dan Ibu, ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim itu, kita sedang meminta kepada Allah agar kita ditenangkan, Pak. Maka bagaimana cara Allah menenangkan kita? Allah punya syarat di dalam surat yang ke-13 di ayat ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu tenang hati mereka karena banyak mengingatku. Dengan kalian banyak mengingatku, pasti aku akan menenangkan hati kalian. Jadi Allah memastikan, Pak. Hanya kadang-kadang kita ini nggak yakin, Pak. Kita ini nggak percaya kepada Ibu sekalian. Seakan-akan Allah itu tidak berkuasa, seakan-akan Allah itu tidak punya kekuatan kepada, seakan-akan Allah itu tidak bisa menyelesaikan masalah kita.
Kita masih ingat Bapak dan Ibu, ribuan masalah yang terjadi pada diri kita semenjak kita gadis ataupun bujang. Setelah Bapak dan Ibu menjadi kakek dan nenek, itu berapa ribu masalah Allah selesaikan. Lalu kita lupa dengan masalah yang kita hadapi di hari ini, tentang apa yang sudah Allah selesaikan pada diri kita, Bapak dan Ibu. Maka kenapa di dalam surat yang ke-14 di ayat yang ke-7 Allah mengatakan wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Aku memahami tentang perasaan kalian wahai hamba-Ku. Allah tahu Pak, Bu, perasaan kita sedih, kita bingung, kita bimbang, kita ragu Pak, kita yakin ataupun kita tidak yakin Bapak dan Ibu. Allah hanya satu minta kepada kita, jika kamu bersyukur kepada aku akan tambah nikmat pada dirimu. Nah, nikmat itu Bapak dan Ibu tidak selalu uang Pak, tidak selalu harta. Apa nikmatnya? Sehat Pak. Karena banyak orang yang kaya raya tapi sakit-sakitan. Banyak orang yang memiliki harta Bapak dan Ibu tapi tidak bisa menikmati dunia Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena hatinya tidak Allah tenangkan. Karena kita tidak meminta kepada Allah ketenangan dan kita tidak yakin bahwa Allah akan menyelesaikan masalah kita Bapak dan Ibu sekalian. Sering pula kita diingatkan, sering pula kita membaca dan sering pula kita mendengarkan Bapak dan Ibu di surat ke-94 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Bukankah aku ya Muhammad yang melapangkan dadamu? Bukan ustaz Bapak dan bukan kiai, bukan zikir yang kita lakukan Bapak dan Ibu, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, bisa jadi orang itu berzikir panjang, banyak Bapak dan Ibu, dengan jumlah yang besar Bapak dan Ibu sekalian, tapi hatinya tidak pernah tenang. Karena dia hanya mengucap tetapi hatinya tidak mengingat Allah Pak. Jadi zikir itu tidak hanya sekedar mengucap saja Bapak dan Ibu sekalian, tapi bagaimana yang kita ucapkan itu masuk ke dalam hati Bapak dan Ibu. Makanya kenapa kita sering dianjurkan untuk membaca salah satu doanya Nabi Musa, yaitu di surat 20 ayat 25 sampai 28. Alam nashrah laka Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku. Ya Allah, mudahkan semua urusanku. Sehingga Allah mengatakan kepada Rasulullah, ya, aku hilangkan bebanmu, terutama beban yang ada di pundakmu, dan aku menyebut namamu di hadapan para malaikatku di langit. Nah, ini yang kadang kita tidak yakin Pak. Maka Nabi Ibrahim mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfin di dalam surat Asy-Syu'ara itu Bapak dan Ibu. Salah satunya Nabi Ibrahim mengatakan, apabila aku sakit maka Allah yang akan menyembuhkan penyakitku. Bukan dokter Pak, bukan obat. Itu hanya ikhtiar, itu hanya usaha. Tetapi yang menentukan kita sehat, yang menentukan kita ini masalahnya diselesaikan, itu Allah Bapak dan Ibu sekalian. Dia hanya cara saja Pak. Supaya apa? Supaya kalau kita dapat masalah itu kita ingat sama Allah Pak, bahwa pasti Allah akan menenangkan hati kita Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Maka kenapa Allah bilang wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Ayo kita minta tolong sama Allah Pak. Kalau sama manusia ada batas, karena manusia itu juga sedang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita tidak datang langsung kepada Allah Bapak dan Ibu? Nah, ini hal yang kedua. Al-mustaqim bermakna al-itminan. Yang ketiga Bapak dan Ibu, al-mustaqim itu bermakna at-tafaul, optimis. Kita harus optimis Pak. Kita hidup ini karena Allah, dan Allah melengkapi semua kebutuhan hidup kita Bapak dan Ibu sekalian. Bumi ini Allah ciptakan itu sebagai pelengkap bagi hamba yang Dia ciptakan Bapak dan Ibu, bagi makhluk yang Dia ciptakan. Maka tidak ada Bapak dan Ibu burung yang stres. Burung yang stres itu burung yang ada dalam sangkar Pak, itu stres. Kenapa? Karena dia tidak terbang bebas. Coba kalau bapak ataupun ibu dikurung di rumah, tidak pernah keluar rumah, apa yang terjadi? Stres Pak. Ya. Tapi burung yang stres itu indah Pak didengar suaranya. Kenapa? Karena dia di dalam sangkar Pak. Coba bandingkan dengan burung yang di luar sangkar, mana yang lebih bagus Bapak dan Ibu? Yang di dalam sangkar atau di luar sangkar? Bapak dan Ibu sekalian, coba kita perhatikan itu.
Jadi di sini ada kebebasan Bapak dan Ibu. Allah memberikan kebebasan kepada kita, tetapi di balik itu juga ada aturan Pak Ibu. Maka kita harus optimis Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ketika Allah memberikan perintah kewajiban kepada kita Bapak dan Ibu, Allah tidak meminta sempurna pada diri kita. Tetapi Allah meminta lakukan apa yang aku inginkan sesuai dengan kemampuanmu. Maka Allah katakan di antaranya di dalam surat ke-64 ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepadaku semampu kamu. Tidak bisa disamaratakan Pak Ibu antara seorang ayah dengan anaknya Bapak dan Ibu. Tidak bisa disamakan. Tentu ada perbedaan. Ada waktu, ada rasa, ada suasana Bapak dan Ibu, ataupun guru yang berbeda Bapak dan Ibu sekalian, yang tidak bisa disamaratakan Bapak dan Ibu. Nah, kadang-kadang kita suka memaksakan anak seperti kita Bapak dan Ibu. Maka apa yang terjadi? Anak yang dipaksakan ini akan tertekan jiwanya Bapak dan Ibu, akan tertekan batinnya Bapak dan Ibu sekalian. Maka tadi Allah mengatakan bertakwalah kamu kepadaku semampu kamu. Tetapi kata Allah, satu, dengarkan aku. Yang kedua, taati aku. Dan yang ketiga, berbuat yang terbaik untuk dirimu. Sudah Bapak dan Ibu, kita tidak perlu berlomba di antara kita, karena setiap kita punya lintasan. Karena setiap kita punya jalan sendiri-sendiri Bapak dan Ibu. Setiap kita punya ujian yang berbeda-beda Bapak dan Ibu. Saya Bapak dan Ibu dititipkan oleh Allah 9 orang di rumah Bapak dan Ibu sekalian. Tentu 9 orang ini berbeda-beda lintasannya Pak. Ya, berbeda-beda lintasannya. Pak RT itu Pak, Bu, dia punya anak 3, lintasannya beda-beda Pak. Gak sama-sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak perlu kita berlomba-lomba di antara kita Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena setiap kita punya lintasan sendiri-sendiri, setiap kita punya jalan sendiri-sendiri Bapak dan Ibu sekalian. Lakukan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Tidak perlu hati kita sibuk Pak dengan orang lain, tetangga kita yang kaya, tetangga kita yang punya posisi, tetangga kita yang bahagia Bapak dan Ibu. Semua sudah diatur oleh Allah setiap pribadi kita Bapak dan Ibu. Maka kalau terjadi sesuatu, kembalikan kepada Allah. Itu yang Allah minta kepada kita Bapak dan Ibu. Dan harus ada pada diri kita apa? Tafaul. Apa itu? Optimis. Optimis bahwa dengan izin Allah, Allah terima amal ibadah kita. Kita optimis Bapak dan Ibu. Optimis bahwa di kemudian Allah akan selesaikan masalah kita. Tetapi kalau Bapak dan Ibu tidak optimis, buat apa kita mengatakan setiap sholat itu dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim? Kenapa? Karena kita masih ragu-ragu kepada Allah. Kita masih tidak yakin kepada Allah. Padahal Allah yang menentukan itu semua pada diri kita, Pak. Kita optimis Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu bisa setiap bulan menghatamkan Al-Quran, sebagaimana Bapak dan Ibu bisa menghatamkannya di waktu bulan Ramadan. Nah, mengapa kita tidak lakukan itu Bapak dan Ibu? Ayo kita lakukan Bapak dan Ibu sekalian. Sebagaimana pendidikan Ramadan yang lalu sudah kita lewati selama 1 bulan Pak. Kalau kita bisa menjaga sholat tarawih di Ramadan yang lalu selama 30 hari Bapak dan Ibu, mengapa pendidikan Ramadan tadi tentang tarawih itu kita tidak lanjutkan dengan tahajud kita setiap malam Bapak dan Ibu? Ini yang Allah minta Pak. Optimis. Mengapa? Karena Allah mengatakan di dalam surat ke-65 di ayat yang kedua dan ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka aku akan membukakan pintu masalahnya dan aku akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kalian sangka-sangka. Ini janji Allah Pak Ibu. Kalau Allah sudah berjanji, tidak akan mungkin membohongi Bapak dan Ibu. Kitalah yang sering bohong Pak. Walaupun wajah kita mohon maaf Pak, wajah yang soleh, wajah yang solehah Bapak dan Ibu, tapi bisa jadi hatinya penuh dengan penyakit Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang Allah minta kepada kita Bapak dan Ibu dengan kalimat apa? Mustaqim. Ya Bapak dan Ibu sekalian. Maka tadi ada 3 makna, saya ulangin kembali bahwa kata al-mustaqim itu pertama ada asyaja'ah, keberanian. Yang kedua, kata mustaqim itu para ulama mengatakan ada kata kepada Ibu al-itminan, ketenangan. Dan yang ketiga, kata al-mustaqim itu bermakna Bapak dan Ibu sekalian tentang tafaul, optimis.
Baik Bapak dan Ibu, saya sering menyisakan waktu hanya 5 menit Pak. Nah sekarang agak cukup panjang. Kalau Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, sehingga kita hanya baru menyelesaikan ya di pekan ini ayat yang ke-6. Kita belum masuk di ayat yang ke-7 Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan ini bisa selesai dan Ibu sekalian. Baik, silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang mau menyempurnakan atau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti keterangan Ustaz tadi mengenai masalah surat Al-Fatihah ini, kalau sekiranya kita telah lebih seksama lagi, isi dari Al-Fatihah ini sebenarnya adalah permohonan dan permintaan dari permohonan kepada pujian kepada Allah dari ayat 1 sampai 4 yang pujian kepada Allah, dan juga 5 sampai 7 itu adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang-kadang surat Al-Fatihah ini kadang-kadang dipergunakan oleh sebagian orang atau secara keseluruhan umat Islam untuk mengirimkan Fatihah ini kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Kira-kira apa relevansi dari Al-Fatihah ini bagi orang-orang yang telah meninggal dunia? Sebab kita ketahui kalau sekiranya amalan-amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang telah meninggal itu adalah amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta doa anak yang soleh. Jadi kalau sekiranya orang lain mengirimkan Al-Fatihah ataupun surat-surat lain kepada jenazah, apakah kira-kiranya ada relevansinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan jenazah? Demikian siap Ustaz. Bila terangkap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, setiap ayat dalam Al-Quran itu adalah doa. Termasuk juga Al-Fatihah adalah doa, ar-raja, harapan. Ya, pembahasan kita tentang Al-Fatihah ini kan itu dibagi menjadi 3. 1 sampai 4 berbicara masalah tauhid. Ayat yang kelima berbicara masalah menyembah dan memohon. Dan ayat yang ketiga itu berbicara masalah doa dan aplikasinya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berniat baik kepada Allah dan tulus dan diiringi dengan keimanan kepada Allah, tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Apalagi mendoakan saudaranya, Bapak dan Ibu. Nah, doa yang dia lakukan itu Bapak dan Ibu tidak selalu dalam bentuk doa, tapi bisa jadi dalam bentuk seperti soal Fatihah. Maka kalau Allah katakan di dalam surat ke-16 di ayat 97 itu, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang berbuat kebaikan, baik laki-laki ataupun wanita, dan diiringi dengan keimanan kepada Allah. Jadi syaratnya iman, Pak. Amal itu akan diterima oleh Allah ketika diiringi dengan keimanan kepada Allah. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menerima kepadanya. Maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya dan akan memberikan balasan yang lebih baik kepada Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dari ayat ini bahwa amalan itu bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara diri kita pribadi ataupun kita memberikan doa kepada orang lain. Bapak dan Ibu, syaratnya adalah iman, Pak. Syaratnya iman. Kalau dia tidak beriman, ditolak Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun itu anaknya, walaupun itu saudaranya, Bapak dan Ibu. Begitu pula di dalam surat yang ke-40, surat Ghafir, ayat yang ke-40. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulul jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang berbuat kebaikan, baik laki-laki ataupun wanita, dan diiringi dengan keimanan kepada Allah, maka Allah akan memasukkan dirinya ke dalam surga dan akan memberikan rezeki di dalamnya tanpa batas. Nah, jadi Bapak dan Ibu, tidak hanya untuk kita, Pak. Ayat ini yang menggambarkan bahwa silakan. Tapi tadi niatnya karena Allah atau bukan. Yang kedua, ada keimanan tidak di situ, Bapak dan Ibu sekalian.
Kalau di dalam surat ke-67 ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk menguji kalian, siapa yang lebih baik amal perbuatannya. Bukan yang banyak kepadanya. Maksudnya yang lebih baik itu pertama, ikhlas, yang kedua, sesuai tidak dengan tuntunan. Nah, tuntunannya ada. Tadi hadis sudah disebutkan, idza mata Adam inqata amalu. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka tertinggallah 3 perkara. 1, shadaqatin jariyatin, sedekah yang jariah kepada ibu. Yang kedua, al-ilmu yantafu bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awwalin shalihin yad'ulahu, terutama anak-anaknya yang saleh dan salehah yang selalu mendoakannya, selalu berbuat baik. Jadi kebaikan anak yang dilakukan itu otomatis akan kembali kepada siapa yang pernah mengajarkan. Kalau yang mengajarkan itu orang tuanya, otomatis akan kembali, Pak. Bapak bersedekah walaupun tidak diniatkan karena orang tua, itu otomatis, karena bisa jadi rajinnya kita, mudahnya kita bersedekah karena kita mencontoh orang tua kita. Dapat itu orang tua. Apalagi kalau kita niatkan, Pak. Itu mananya Bapak Dani. Jadi sah-sah saja Bapak Dani kalau ada di antara kita yang membacakan Al-Fatihah untuk apa? Untuk saudaranya. Walaupun itu bukan saudara-saudara, tapi bisa jadi saudara berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ataupun apa Bapak Dani. Insya Allah Bapak Dani. Yang penting tadi 1, iman, dan yang kedua ikhlas, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya izin bertanya tentang ihdinas siratal mustaqim tadi, tunjukkan yang benar. Ini aplikasi di kehidupan sehari-hari. Saya mendapat gambaran contoh ini satu. Kita terlilit hutang dan dengan doa minta kepada Allah tunjukkan yang benar yang benar. Tapi setelah kita berdoa terus, belum ada gambaran tunjukkan jalan yang benar, gimana jalan keluar hutang itu. Ternyata setelah beberapa hari yang datang malah ide untuk pinjam lagi untuk gali lubang lagi untuk tutup itu. Apakah itu dari jalan keluar yang itu, atau problematika yang seperti tadi itu gali lubang tutup lubang itu, apakah menjadi jalan yang juga keluar yang benar atau gimana itu Ustaz? Baik Bapak Ibu sekalian, di dalam surat ke-65 di ayat yang ke-7 surat At-Talaq, Allah bilang begini Bapak Dan, liyunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Berinfaklah bagi mereka yang memiliki kelebihan harta, bagi mereka yang dikurangi hartanya oleh Allah tetap berinfak sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepadanya. Allah tidak pernah memberikan beban yang lebih daripada kemampuan hambanya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Aku akan menjadikan kemudahan pada diri kalian setelah kalian melewati kesusahan. Apa itu ayat ini berbicara tentang apa? Berinfak, sedekah, bukan malah mikir mengutang. Ayo, apa yang bisa disedekahi? Apakah kalau tidak punya materi, kita sedekah tenaga? Apakah kalau kita tidak punya harta, kita sedekah apa? HP kita untuk merekam dan yang lainnya, Bapak dan Ibu. Itu mau Allah, Pak, bukan malah mikirin mengutang lagi. Ingin berdagang dengan Allah, ingin supaya dilipat gandakan pahalanya, ganjarannya, pendapatannya oleh Allah. Lihat surat ke-35 ayat 29 dan 30. Alladzina yatuna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang berinfak setelah Allah memberikan rezeki kepadanya dengan rahasia ataupun terang-terangan, dia berharap dia akan mendapatkan keuntungan yang besar dari 3 hal itu. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Di ayat ke-30-nya, aku akan lipat gandakan pendapatanmu, aku akan tambahkan karunia pada dirimu.
Pertanyaannya, berapa banyak sehari baca Quran? Dijaga 5 waktunya. Lalu bagaimana sunnah-sunnahnya? Rawatibnya 12 rakaat. Sudah dijaga? Tahajudnya 11 rakaat minimal. Dijaga? Di jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 3, atau 10 menit sebelum subuh? Wajar kalau belum diselesaikan sama Allah. Kenapa? Caranya bukan cara Allah, cara kita, Pak. Tidak bisa. Caranya harus cara Allah, Pak. Jangan cara kita. Kenapa? Nyesek di hati nanti. Sakit, Pak. Jadi Bapak dan Ibu, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hadzan, di surat 35 ayat yang ke-34, orang-orang yang mengatakan kepada Allah, ya Allah, segala puji bagimu yang telah menyelesaikan kemasalahan kami. Karena apa? Karena kami selalu membaca ayat-ayat-Mu. Itu, Pak. Semakin kita susah, Pak, harus semakin banyak baca Qur'annya, bukan malah semakin jauh baca Qur'annya, Pak. Itu penyelesaiannya, Pak. Allah tawarkan kepada kita. Nah, tapi kadang-kadang kita sebelum baca sudah masalah, Pak. Apa? Mengantuk, Pak. Baru buka, Pak, ngantuk. Satu ayat nguap 10 kali, Pak. Akhirnya shadaqallahul azim. Belum siap, Bapak dan padahal tadi Allah memuji kita dengan pendapatan kita, dengan usaha kita, dengan apa? Kerja kita tadi, Bapak dan Ibu. Karena Allah ingin agar kita ini tidak lupa dengan Allah, Pak. Maka Allah tawarkan tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Kerjaannya, barangnya 3 ini Allah kasih, Allah minta supaya dijualkan kembali kepada dirinya, Pak. Maka 3 hal ini jangan lupa, Pak. Terutama bagi orang yang sedang memang betul-betul berdagang kepada Anda, sedang berbisnis, 3 hal ini jangan ditinggal. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita baca itu sisa waktu, Pak, sisa tenaga. Kalau bisa memang dikhususkan kita baca Quran itu, Bapak dan Ibu, sebagaimana kita bisa khusus untuk berdagang, Bapak dan Ibu. Yang kedua, tambahkan sholat wajib itu dengan yang sunnah-sunnah, Bapak dan Ibu. Apalagi ini masih bulan Syawal, selesaikan puasa Syawalnya, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena puasa Syawal kita 6 hari seperti 1 tahun, Pak. Coba, Bapak dan Ibu. Allah tawarkan, mau diselesaikan enggak dengan caraku, kata Allah, tapi bukan dengan caramu. Kalau cara kita, Pak, pusing kita, Pak, dibuatnya. Iya, yang ada pikiran kita, nah ini kayaknya orang ini pas nih kalau untuk apa diminta tolong buat utang lagi. Itu, Pak. Itu pikiran kita, Pak. Tapi kita kembali kepada Allah. Allah yang membuka, Allah yang menutup. Wa iyyamsaskallahu bidzurrin fala kashifalahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Di surat ke-10 di ayat ke-107 Allah mengatakan, jika aku menimpakan keburukan pada diri hambaku, tidak akan ada yang menghilangkannya kecuali hanya aku, kata Allah. Dan jika aku memberikan kebaikan kepada hambaku, maka tidak akan ada yang bisa menolak kebaikan itu. Itu janji Allah, Pak. Maka salah satu doa di waktu sujud tahajud itu, masih ingat kan Bapak dan Ibu? Di waktu kita sujud tahajud, jangan lupa doanya surat 17 ayat 80. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah titipkan doa ini kepada Rasulullah, Pak, untuk dibaca di waktu sujud tahajud itu. Tetapi tidak hanya untuk Rasulullah saja, termasuk untuk kita juga, Pak. Ayo dibaca doa itu di surat 17 ayat 80 bagian sebelah kiri, atas mau ke tengah, kepada Ibu sekalian. Ya Tuhanku, masukkan aku dalam semua masalah dalam keadaan baik. Ya Tuhanku, keluarkan aku dalam semua masalah dalam keadaan baik. Ya Tuhanku, berikan aku kekuatan dari sisimu yang akan memimpin diriku, Pak. Karena kita ini lemah, Pak. Kita punya uang, tapi kadang-kadang kita juga lemah, Pak. Kita tidak punya uang, Pak, lebih lemah lagi, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita minta kepada Allah kekuatan itu, Pak. Dan itu Allah titipkan kepada Rasulullah doanya supaya diajarkan kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ayo kita baca, Pak. Kalau tidak bisa dibaca di waktu sujud tahajud, dibaca setelah salam, Bapak dan Ibu sekalian. Itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi penyelesaiannya bagaimana? Ikuti cara Allah.
ikuti cara Allah. Tapi kalau cara manusia Pak, nggak habis-habis, sudah ngutang sama bank, pihak bank nanti akan datang lagi, ayo kamu ngutang. Sama juga Pak, kayak gitulah kondisinya. Iya kan? Karena wajah kita kan wajah soleh Pak, kayaknya nggak mungkin bohong orang ini. Wallah a'lam bishawab. Masih ada lagi Bapak dan Ibu? Cukup? Baik Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah mudah-mudahan dengan izin Allah di pekan mendatang kita bisa selesaikan Pak. Saya pikir ini bisa selesai Bapak dan Ibu di pekan ini sehingga kita bisa melanjut tentang pembahasan yang besar ya untuk ke depan. Tapi rupanya belum selesai juga. Insyaallah di pekan mendatang mudah-mudahan kita bisa selesaikan Al-Fatihah ini Bapak dan Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.